Selamat sore pendengar Bravos Radio. Selamat jumpa kembali dengan Karna Adiberata dan saat ini saya akan berbincang banyak bersama Bapak Batara R. Utagalung akan mengambil topik yang saat ini berkenaan dengan 28 Oktober. Dan hari ini kita tahu tanggal 28 Oktober selalu diperingati dan disebut dengan Hari Sumpah Pemuda. Dan menurut catatan dari Bapak Batara R. Utagalung, bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan memang selama puluhan tahun rakyat Indonesia percaya bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda pribumi yang tergabung dalam berbagai organisasi di wilayah jajahan Belanda mengucapkan Sumpah Pemuda. Dan apabila diteliti lebih mendalam, terlihat bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928 tidak ada pembacaan ikrar atau sumpah yang bernama Sumpah Pemuda. Dan ada baiknya kita tanyakan langsung pada Bapak Batara R. Utagalung yang saat ini sudah bersama saya. Dan akan saya sapa Bapak Batara R. Utagalung. Selamat sore Pak Batara R. Utagalung. Selamat sore Kang Karna. Ya sudah lebih dari 1 tahun kita nggak jumpa ya Kang Karna. Ya, itu karena pandemi dan kita harus berdiam di rumah. Dan sangat bahagia sekali saya bisa bertemu kembali dan berbincang banyak dengan Bapak Batara. Dan Pak Batara, hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda dan selalu diperingati setiap tahun, dan dalam catatan Pak Batara bahwa sebenarnya tidak ada Sumpah Pemuda. Nah, bagaimana ceritanya itu Pak Batara R. Utagalung? Ya, selamat sore juga sahabat Bravos Radio dan pemirsa. Sebagaimana sering saya tulis, baik dalam tulisan artikel atau buku, ataupun wawancara, saya mulai melakukan penelitian sejarah sejak tahun 1994. Atas dorongan dari almarhum ayah saya, ya, yang lahir tahun 1910, meninggal tahun 2002, 92 tahun. Ya. Nah, beliau salah satu angkatan 45 dan ikut membentuk bangsa Indonesia, mendirikan negara bangsa Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan. Intinya beliau menyampaikan dan paman-paman angkatan 45 yang lain bahwa banyak penulisan sejarah baik di buku sejarah maupun untuk umum itu merupakan hasil rekayasa, manipulasi, bahkan pemalsuan. Begitu juga dengan mitos-mitos yang salah. Nah, setelah melakukan penelitian pertama selama 5 tahun, saya mulai menerbitkan tulisan-tulisan hasil penelitian saya. Nah, oleh karena itu saya katakan saya bukan sejarawan. Karena kalau sejarawan itu yang mungkin kuliah ambil jurusan sejarah. Saya meneliti sejarah karena sejarawan belum tentu melakukan penelitian. Dan pengalaman saya selama lebih dari 25 tahun menggeluti ini, berdiskusi, berdebat dengan sangat banyak sejarawan, baik Indonesia, Inggris, Belanda maupun Jerman, ya. Ternyata di negara-negara tersebut juga penulisan sejarah itu tidak semuanya lurus-lurus. Nah, lembaran-lembaran hitam itu mereka tidak tulis. Begitu juga di Jepang, di Belanda misalnya, lembaran hitam sejarah penjajahan, kolonialisme tidak ada. Ya, perbudakan tidak ada. Kemudian agresi militer Belanda di Indonesia antara tahun 45 sampai 50 juga tidak ada. Nah, ini saya ambil contoh Belanda karena ini yang paling ekstrim, ya. Nah, jadi banyak generasi muda Belanda, politisi dan sebagainya, mereka itu buta sejarah. Nah, saya amati juga sangat disayangkan generasi muda Indonesia juga buta sejarah. Bahkan menurut pendapat saya atau pengamatan saya, sangat disayangkan sebagian terbesar yang namanya sejarawan di Indonesia
termasuk guru-guru besar, mohon maaf, menurut pendapat saya, mereka hanya penghafal. Ya, hafal mereka semua mengenai sejarah-sejarah, tanggal lahir, tanggal mulai perang Diponegoro, dan sebagainya. Hafal. Ya. Tetapi tidak mengerti maknanya. Nah, menurut pendapat saya begini, kan, karena kalau sedikit mengenai historiografi, ya, khusus mengenai penulisan sejarah dan membaca sejarah. Untuk menulis suatu fiksi, itu diperlukan daya fantasi yang sangat tinggi. Jangan pakai logika. Tetapi sebaliknya, kalau ingin membaca atau menulis fakta dan data, apalagi sejarah, yang pertama diperlukan itu adalah logika, akal sehat atau common sense. Kemudian, ya, pengetahuan yang luas. Tidak cukup hanya satu bidang, dan selain itu juga paling tidak cukup memahami bahasa-bahasa asing atau istilah-istilah asing. Nah, saya melihat di sini kendala-kendalanya, mengapa banyak sejarawan Indonesia itu atau 99% hanya membaca sumber-sumber dari bahasa Indonesia. Nah, ini mengakibatkan bahwa kalau penulisan yang pertama itu salah, maka tulisan-tulisan berikutnya, turunannya itu juga salah. Ditambah bumbu, ditambah fantasi, maka jadilah segala macam manipulasi dan bahkan pemalsuan. Nah, jadi mungkin untuk sedikit mengenai contoh-contoh rekayasa. Ya. Jadi nanti kita akan masuk ke materi utama mengenai Sumpah Pemuda. Nah, misalnya tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi di sini Profesor Sartono Kartodirjo adalah orang Indonesia pertama yang mendapat gelar sarjana sejarah tahun 1956 dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Pertanyaannya, kalau beliau sejarawan atau orang pertama yang mendapat gelar sejarah, sarjana sejarah, pertanyaannya, dosen-dosennya siapa? Berarti bukan guru-guru sejarah, kan? Ya, karena dia adalah yang pertama mendapat gelar sejarah. Nah, jadi coba diteliti bahwa dosen-dosennya masih ada orang-orang Belanda. Kalau orang Indonesia, mereka itu kebanyakan dari jurusan hukum atau filologi. Nah, yang ada di buku-buku sejarah di Indonesia, di sekolah-sekolah sejak tahun 50-an, itu sebagian terbesar hanya terjemahan dari bahasa Belanda terutama, kemudian juga dari bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu masih banyak memakai terminologi Belanda. Nah, kembali ke Profesor Sartono Kartodirjo, kemudian menjadi guru besar di Universitas Indonesia. Jadi beliau menulis tanggal 1 Januari tahun 2000 di media Kompas dengan judul Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia. Ya. Nah, singkatnya dalam tulisan itu beliau menulis yang lebih layak ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional itu adalah manifesto politik yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Indonesia tahun 1925. Ya. Nah, kemudian slide berikutnya dari Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif, dan pendapat beliau ini didukung oleh Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif memuat artikel di Mingguan Gatra tahun 2007, di mana almarhum Prof. Syafi'i Ma'arif baru meninggal beberapa bulan yang lalu, kan? Ya. Itu mengutip pernyataan dari Ali Sastro Amijoyo yang ketika tahun 23 pertama kali di Belanda masuk menjadi anggota Perhimpunan Indonesia, baru di situ disadarkan ya, bahwa yang selama ini beliau anggota Yogyakarta yang merupakan bagian dari Budi Utomo, ya, bahwa di situ baik Yogyakarta atau Pemuda Jawa dan Budi Utomo, ya, itu tidak ada sifat nasionalismenya karena nama Indonesia sendiri belum ada, ya, belum dikenal, baru dikenal tahun 1917 di Belanda. Jadi
pribumi-pribumi yang pertama yang mendengar ini adalah antara lain Suhardi Suryaningrat, Gunawan Mangunkusumo, adiknya Cipto Mangunkusumo, dan mereka yang tahun 1917 itu masih menjadi anggota Indische Vereniging, yaitu organisasi pemuda-pemuda pribumi yang melanjutkan pendidikan di Belanda. Ya. Nah, jadi kita melihat bahwa yang disampaikan, artinya sebenarnya Prof. Sartono bukan yang pertama kali menyatakan bahwa tanda kutip ya, hari berdirinya Budi Utomo 20 Mei tahun 1908 tidak layak disebut sebagai kebangkitan nasional, dan hal ini kalau bisa dibaca di buku-buku lama, ketika Presiden Soekarno tahun 1948 mengusulkan agar hari berdirinya Budi Utomo ditetapkan sebagai hari kebangkitan nasional, mereka pelaku-pelaku sejarah yang tahu sejarah berdirinya Budi Utomo dan John Jaffa menyampaikan keberatan. Ya. Nah, ini salah satu contoh bahwa sudah lama, tetapi dalam abad yang sekarang ini, atau zaman sekarang setelah kemerdekaan, tahun 50 atau setelah tahun 50, yang pertama kali menulis gagasan ini adalah Profesor Sartono Kartodirjo, yang didukung oleh Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif, Profesor Taufik Abdullah, dan sebagainya. Ya. Nah, ini hanya salah satu contoh, dan hal ini semua saya sudah tulis dan siapkan untuk diterbitkan sebagai buku saya yang berikut dengan judul Bangsa Indonesia lahir 17 Agustus 1945. Di sini saya tulis semuanya pendapat dari Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif, ya, Profesor Sartono Kartodirjo dan sebagainya, juga rincian mengenai Kongres Pemuda pertama, dan lebih rinci lagi mengenai Kongres Pemuda pertama dan kedua. Nah, kemudian hal lain yang sehubungan dengan mitos yang salah, ini saya membaca di berita di media. Mohon maaf, saya masih agak kesulitan untuk membaca karena baru menjalani operasi katarak, jadi masih agak perih-perih kalau membaca. Tetapi saya coba bacakan di sini. Yeah. Jadi tanggal 1 Juni tahun ini, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila, Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden Indonesia, itu dalam sebagai pembicara kunci di seminar nasional Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa. Nah, di situ Ibu Megawati menyampaikan kepada para guru besar, ya, seperti kebetulan kumpulan para rektor sejarawan seperti kumpulannya, aku bilang begini, tolong dong diteliti ya, bahwa apa benar Indonesia ini dijajah Belanda sampai 350 tahun. Oh, enak banget ya. Nah, jadi ini yang saya sampaikan tadi, bahwa kesannya para sejarawan, termasuk para guru besar, ini hanya penghafal. Hanya menghafal dari buku-buku yang lama yang menuliskan yang keliru, kurang tepat. Jadi intinya begini, kalau misalnya membaca di buku-buku sejarah, ya, contohnya misalnya Perang Aceh, semua kan tahu, ya, Perang Aceh, Belanda menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh tanggal 26 Maret tahun 1873. Artinya Aceh kan masih negara merdeka, belum dijajah. Kemudian Aceh baru jatuh menurut versi Belanda tahun 1904. Jadi Aceh di bawah administrasi Belanda hanya mulai tahun 1904 sampai tanggal 9 Maret, ada yang menulis tanggal 8 Maret tahun 1942, yaitu ketika pemerintah Netherlands ini menyerah kepada Jepang. Jadi Aceh hanya dijajah selama sekitar 30-an tahun. Nah, kemudian yang berikutnya tetangga Aceh, yaitu Kerajaan Batak Toba. Ya. Raja Sisingamangaraja ke-12 pada 16 Februari tahun 1878.
menyatakan perang kepada Belanda. Artinya kerajaan Batak Toba juga masih negara merdeka. Ya. Nah, kerajaan Batak Toba punah pada waktu itu setelah Sisingamangaraja ke-12 gugur dalam pertempuran tanggal 17 Juni tahun 1907 bersama dua putranya dan satu putrinya, Lapian. Ya. Nah, kemudian kerajaan-kerajaan berikutnya, kerajaan Badung di Bali jatuh ke tangan Belanda tanggal 20 September tahun 1906, dan yang terakhir ada kerajaan Klungkung yang jatuh ke tangan Belanda berakhir dengan putusan Klungkung tanggal 26 April tahun 1908. Jadi negara-negara ini negara-negara merdeka, ya, hanya dijajah Belanda sekitar 30-an tahun. Ketika Belanda dengan dibonceng oleh sekutu kembali ke ke bekas jajahannya setelah tanggal 17 Agustus 45, Belanda datang ke satu negara yang merdeka dan berdaulat. Ya. Nah, jadi tanggal 8 atau 9 Maret tahun 42 itu dapat ditetapkan sebagai resmi berakhirnya penjajahan Belanda di Asia Tenggara atau di bumi Nusantara yang dimulai di Jayakarta tanggal 30 Mei tahun 1619. Jadi yang dijajah lebih dari 300 tahun itu hanya dua wilayah di Asia Tenggara, yaitu Jayakarta dan Maluku. Selain dua wilayah ini, semua itu di bawah 300 tahun. Sejarah juga mencatat ya, tahun 1619 dan 1620 Sultan Agung dari Mataram kan menyerang Belanda. Ya. Nah, artinya kan masih negara merdeka. Ya. Nah, jadi mungkin itu berakhir semua di Perjanjian Giyanti ya tahun 1747 kalau tidak salah itu. Ya. Nah, jadi ini hanya contoh-contoh mengenai rekayasa dan mitos yang salah. Ya. Nah, jadi mungkin kita sekarang masuk ke materi pokok mengenai yang dinamakan Sumpah Pemuda. Dicetuskan konon atau pembacaan sumpah atau ikrar tanggal 28 Oktober tahun 1928. Yang pertama harus dipahami, ya, mengapa diselenggarakan yang pada waktu itu dinamakan Kerapatan Pemuda Indonesia kedua. Ya. Ini adalah kelanjutan dari Kerapatan Besar Pemuda-Pemudi Indonesia pertama yang diselenggarakan di Batavia tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Nah, terselenggaranya yang sekarang dinamakan Kongres Pemuda Pertama. Terselenggaranya Kongres Pemuda Pertama ini adalah atas dorongan bertahun-tahun dari tokoh-tokoh perhimpunan Indonesia di Belanda. Jadi yang pernah menjadi ketua perhimpunan Indonesia di Belanda antara lain Suwardi Suryaningrat, pahlawan nasional, Sutomo, pahlawan nasional, Iwa Kusuma Sumantri, pahlawan nasional, Ahmad Subarjo, pahlawan nasional, Muhammad Hatta, pahlawan nasional, Arnold Mononutu, pahlawan nasional, Ali Sastro Amijoyo, pahlawan nasional. Nah, itulah ketua-ketua dan aktivis perhimpunan Indonesia. Ya. Jadi kebangkitan nasional itu bangkitnya di kalangan pemuda pribumi yang berasal dari berbagai wilayah di jajahan Belanda yang melanjutkan pendidikan di Belanda. Karena mereka di Eropa, di Belanda, Jerman, Prancis, mereka berinteraksi dengan berbagai pemuda dari jajahan-jajahan bangsa-bangsa Eropa di Asia, Afrika. Termasuk Bung Hatta berkenalan dengan Nehru, ya, berkenalan dengan tokoh mereka yang di Prancis berkenalan dengan Ho Chi Minh dan sebagainya. Nah, jadi pada waktu itu akhir abad ke-19 di Eropa sudah muncul gerakan anti-imperialis,
anti kapitalis, gerakan sosialis, komunis, yang semuanya anti kolonialisme. Nah, disitulah bangkit kesadarannya untuk melepaskan diri dari penjajahan. Nah, mereka mengamati di Eropa bentuk negara-negara itu adalah negara bangsa, nation state, bukan negara etnis. Sedangkan di wilayah jajahan Belanda, itu kerajaan-kerajaan kesultanan-kesultanan, baik masa prakolonial maupun di masa kolonial, itu semua 100% kerajaan kesultanan berdasarkan etnis. Ya. Nah, oleh karena itu logikanya kalau ingin mendirikan suatu nation state, negara bangsa, ya bangsanya dulu harus dibentuk. Itu logikanya kan. Nah, sedangkan bangsa Indonesia belum ada. Nama Indonesia baru dikenal di kalangan Belanda tahun 1917. Tetapi nama Indonesia ini sudah diciptakan oleh seorang etnolog autodidak orang Inggris yang bernama George Samuel Windsor Earl bulan Februari tahun 1850. Ya. Nah, dia ingin menamakan penelitiannya itu penduduk di wilayah Asia Tenggara, penduduk di wilayah Kepulauan India. Ya. Karena belum diberi nama. Nah, dia ingin memberi nama subras Polinesia yang berkulit coklat di wilayah Kepulauan India. Dia ciptakan kata Indonesia, Indonesian dalam bahasa Inggris. Tetapi kemudian dia melihat bahwa kalau begitu ini bisa berlaku juga untuk Maldiva dan sebagainya yang berkulit hitam. Dia mengganti dengan Melayunesia. Tetapi pemilik jurnal di Singapura itu, George Richardson Logan, dia serap dengan nama ini, dia hanya mengganti satu huruf. Ya. James Richardson Logan ini pengacara orang Skotlandia. Dia hanya mengganti satu huruf, yaitu huruf U menjadi O. Jadilah Indonesian. Masih dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, ini hanya untuk pengertian etnologi, yaitu subras cabang ras Polinesia yang berkulit coklat, tidak termasuk di benua di Kepulauan Hitam, Maluku, Ambon dan sebagainya. Itu mereka masuk Melanesia, ya, penghuni Pulau-Pulau Hitam. Nah, jadi itu sejarahnya. Asal usul nama Indonesia baru diciptakan oleh mantan-mantan penjajah juga pada bulan Februari tahun 1850. Tetapi dipopulerkan oleh seorang etnolog Jerman, Adolf Bastian, yang mulai menulis menggunakan kata dalam bahasa Jerman Indonesian tahun 1869. Kemudian dia menerbitkan 5 buku dalam kurun waktu 10 tahun antara tahun 1885 sampai 1895. Ya, dia beri judul Perjalanan di Kepulauan Indonesia. Ya. Nah, buku-buku Adolf Bastian inilah yang dibaca oleh etnolog-etnolog Belanda, antara lain itu Profesor Adrian van Vollenhoven tahun 1917. Oleh karena itu, para ilmuwan Belanda, etnolog Belanda menyangka nama Indonesia diciptakan oleh orang Inggris. Padahal itu salah. Kesalahan ini baru diketahui, ditulis oleh Bung Hatta dalam memoarnya. Kesalahan ini baru diketahui tahun 1927. Nah, ini sekilas mengenai nama Indonesia. Nah, jadi ketika para pemuda pribumi itu pertama mencari identitas sebagai bangsa, ya, harus diciptakan dulu, dibentuk dulu bangsanya untuk dapat mendirikan negara bangsa, nation state. Ya. Nah, kemudian mencari nama untuk bangsa dan negara yang akan didirikan. Mereka baru mendengar tahun 1917 dari orang-orang Belanda, guru besar Belanda. Dan sama menyangka bahwa nama Indonesia diciptakan oleh orang Jerman yang bukan mantan penjajah.
Belakangan baru diketahui yang menciptakan ini juga mantan penjajah. Inggris pernah menjajah Asia Tenggara tahun 1811 sampai 1816. Tapi itulah kekeliruan yang fatal, susah untuk digantinya. Nah, jadi setelah mereka mantap, mereka mengganti nama organisasi dari Perhimpunan India menjadi dalam bahasa Belanda Indonesische Vereniging. Dalam bahasa Melayu artinya Perhimpunan Indonesia, karena bahasa Indonesia belum ada, masih dalam bahasa Melayu. Nah, dengan demikian Perhimpunan Indonesia ini atau Indonesische Vereniging adalah organisasi pribumi yang pertama menggunakan nama Indonesis dalam bahasa Belanda, yang dalam bahasa Melayu waktu itu diterjemahkan Indonesia. Organisasi pertama, ya. Nah, mereka mulai gencar mempropagandakan untuk mendirikan negara bangsa dan membentuk bangsa Indonesia. Syarat untuk membentuk bangsa Indonesia, semua 600 lebih etnis yang ada di wilayah jajahan Belanda harus bersatu dulu. Itu syarat utama, dan itu ditulis oleh Perhimpunan Indonesia dari mulai tahun 1922. Tepatnya secara resmi mulai tanggal 19 Februari tahun 1922, resmi namanya menjadi Perhimpunan Indonesia dengan gagasan menuju Indonesia Merdeka. Dan tahun 1925, Perhimpunan Indonesia mencetuskan yang mereka namakan Manifesto Politik, yaitu pernyataan politik yang dikeluarkan tahun 1925. Ya. Nah, di situ dengan tegas di 4 butir yang ditetapkan garis perjuangan antara lain non kooperasi, tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Ya. Kemudian bangsa untuk mendirikan bangsa harus ada persatuan. Ya. Nah, kemudian ada majalah organisasi yang sebelumnya bernama Hindia Putra. Ya. Kemudian tahun 1925 diganti dengan nama Indonesia Merdeka. Mungkin dapat dibayangkan kan, karena ya, di negeri penjajah, ya, mereka sudah menyatakan konsep Indonesia Merdeka, dan majalahnya secara provokatif diberi nama Indonesia Merdeka. Jadi sejak ada aktivis-aktivis dari Perhimpunan Indonesia yang kembali ke jajahan Belanda, Nederlands Indie, mereka sudah mulai selain melalui majalah-majalah itu, juga secara langsung, terutama yang termasuk sangat gencar menyebarluaskan gagasan mendirikan negara Indonesia dan bangsa yang bernama Indonesia. Antara lain yang pertama adalah Suwardi Suryaningrat yang berdomisili di Jogja. Kemudian setelah itu Samratulangi juga pulang, kalau nggak salah tahun 1919 juga. Itu pertama, dia mengajar juga di Jogja, kemudian pindah ke Bandung, kemudian pindah ke Manado. Jadi penempatan mereka itu di berbagai kota juga mempercepat proses sosialisasi gagasan mendirikan negara bangsa dan membentuk bangsa Indonesia. Nah, seruan-seruan ini ya, dilancarkan sejak tahun 1919 melalui majalah-majalah dan secara langsung. Nah, ini pertama-tama didengar tentu di kalangan intelektual, yaitu pemuda-pemuda pribumi yang sudah duduk di bangku-bangku sekolah, masih di sekolah-sekolah Belanda. Ya. Nah, disitulah gagasan-gagasannya. Yang pertama, antara lain disambut oleh Jamaluddin, wartawan, kemudian Muhammad Tamrin Suryawicitro, wartawan asal Pamekasan, dan beberapa wartawan. Karena mereka lah yang luas pengetahuannya, karena untuk menyebarluaskan berita, mereka harus tahu dulu beritanya apa. Ya. Nah, jadi singkatnya, mereka mempunyai gagasan, menyambut gagasan dari Perhimpunan Indonesia, agar dilakukan persatuan, karena beberapa organisasi atau partai dewasa sudah menggunakan nama Indonesia.
Tetapi sampai tahun 1926 atau awalnya 25, belum ada satupun organisasi pemuda-pemudi pribumi yang anggotanya itu multi etnis atau multi agama. Jadi waktu itu semuanya 100% antara lain Yong Ambon, pemuda Ambon, Yong Batak, pemuda Batak, Yong Java, pemuda Java, Sekarukun, pemuda Sunda, ya, pemuda kaum Betawi, pemuda Celebes atau berasal dari pulau yang sama, seperti Yong Sumatera dan Bon, atau dari agama yang sama, Yong Islamic dan Bon, kemudian Katolik dan Bon dan sebagainya, berdasarkan agama. Itu organisasi-organisasi pemuda pribumi, ya. Nah, oleh karena itu segelintir pemuda ini mempunyai gagasan bagaimana kalau kita adakan pertemuan, ya, kita coba sekarang menyambut seruan atau dorongan dari Perhimpunan Indonesia agar organisasi-organisasi pemuda pribumi meleburkan diri dalam satu wadah yang multi etnis dan multi agama. Nah, pertemuan pertama terlaksana tanggal 15 November tahun 1925 dan sepakat untuk menyelenggarakan pertemuan besar pertama. Terselenggaralah yang dinamakan Kerapatan Besar Pemuda-Pemudi Indonesia pertama yang diselenggarakan di Batavia tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Termasuk yang pokok dibahas di sini adalah bagaimana mengupayakan persatuan dari semua etnis, dari semua organisasi pemuda pribumi. Yang hadir di situ belum atas nama organisasi, masih sebagai individu, ya. Antara lain Sanusi Pane dari orang Batak, kemudian Tabrani Suryo Wicitro dari Yong Java, dari Madura, kemudian Sumarto, ketua Yong Java, ya, kemudian antara lain ada Nona Stinca Adam Tikualu, perempuan, gadis dari Minahasa, Paul Pinontoan dari Minahasa, dari Suluwahei, ya, Huai dari Ambon dan sebagainya. Singkatnya dalam 3 hari itu pokok-pokok bahasan adalah masalah mempersatukan baik melalui toleransi beragama, ya, kemudian peran wanita, dan yang terpenting adalah konsep satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Yang disepakati adalah satu nusa dinamakan Indonesia, satu bahasa dinamakan Indonesia. Nah, ketika menetapkan bahasa persatuan, di sini terjadi deadlock, ya, antara Ketua Panitia Muhammad Tabrani Suryo Wicitro dengan salah satu peserta pembicara Muhammad Yamin. Jadi memang pada waktu itu yang diusulkan sebagai bahasa persatuan ada 2, bahasa Jawa atau bahasa Melayu. Ya. Tetapi dalam pertimbangan-pertimbangan mereka, baik juga di Perhimpunan Indonesia, yang diambil bukan bahasa yang jumlah penuturnya paling banyak. Kalau jumlah penuturnya yang paling banyak yaitu bahasa Jawa. Waktu itu sudah mungkin sekitar 30 jutaan. Ya. Tetapi persebaran bahasa, karena bahasa Melayu, ya, jadi seharusnya kalau dilihat, kerajaan Melayu itu pada waktu itu, ya, mungkin sebelum ada kerajaan Sriwijaya, ya, itu lebih besar dari Sriwijaya. Karena bahasa Melayu yang sekarang itu di Riau, Provinsi Riau, ya, itu menjadi lingua franca, bahasa pergaulan, bahasa perdagangan untuk di Asia Tenggara, ya, dari mulai Taiwan, Hong Kong dan sebagainya, Thailand sampai ke Maluku. Persebarannya, jadi penuturnya memang pada itu hanya diperkirakan hanya sekitar 1 juta, ya, tetapi persebarannya dan jauh lebih mudah. Kalau bahasa Jawa, ya kita kenal kan ada gradasi
tingkatan-tingkatan untuk bangsawan sesama bangsawan, bangsawan ke bawah, dari rakyat ke bawah ke bangsawan, ya repot, rumit banget kan. Nah, sedangkan bahasa Melayu ini egaliter, seperti bahasa Inggris egaliter, ya. Nah, oleh karena itu sepakat semua, dipilihlah bahasa Melayu akan ditetapkan sebagai bahasa persatuan. Tetapi kemudian ketika memberi nama, di sini terjadi perdebatan sengit yang tidak menemukan solusi antara Muhammad Tabrani Suryo Wicitro di satu pihak yang didukung oleh Jamaluddin dan Sanusi Pane, dan di lain pihak adalah Muhammad Yamin. Nah, ini ditulis oleh Muhammad Tabrani Suryo Wicitro di buku dengan judul 45 tahun Sumpah Pemuda. Ya, ada tulisan yang menjelaskan mengapa di Kongres pertama deadlock. Ya, karena logika yang disampaikan oleh Muhammad Tabrani yaitu, begini, Muhammad Yamin bersikukuh bahwa bahasa persatuan harus dinamakan bahasa Melayu, karena memang itu asalnya dari bahasa Melayu. Ya, tetapi menurut Tabrani, walaupun itu dari bahasa Melayu, tetapi diganti saja namanya menjadi bahasa Indonesia. Dan Tabrani sudah pernah menulis ketika dia menjadi redaktur suatu media tahun 1925 atau 1926, di mana dia pernah menulis, kalau bangsa Indonesia belum ada, maka ciptakan. Kalau bahasa Indonesia belum ada, maka ciptakan. Nah, Muhammad Tabrani bersikukuh, kalau satu nusa adalah Indonesia, satu bangsa adalah Indonesia, logikanya satu bahasa adalah Indonesia. Alangkah janggalnya kalau satu nusa Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Melayu. Tetapi Muhammad Yamin tetap bersikukuh, tidak tercapai kesepakatan. Ya, karena memang mereka itu bukan wakil-wakil resmi dari organisasi, maka di situ tidak dapat diambil keputusan untuk fusi atau peleburan organisasi-organisasi. Nah, itu semua disampaikan akan ditunda dalam Kongres kedua. Ya. Nah, jadi intinya tidak tercapai kata sepakat satu nusa Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia, karena Muhammad Yamin yang bersikukuh. Tetapi kemudian setelah selesai Kongres, mereka kan satu asrama, satu sekolah, tiap hari ketemu, tiap hari berdebat, berdiskusi, dan sebagainya. Sampai akhirnya, singkatnya, mereka berhasil meyakinkan Muhammad Yamin mengenai logika itu. Dan akhirnya Muhammad Yamin juga setuju. Baiklah, kalau gitu satu nusa Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia. Ya. Nah, kemudian mereka sepakat untuk menyelenggarakan pertemuan lebih besar kedua, yaitu untuk sosialisasi hasil-hasil tersebut. Jadi sejatinya yang digagas pertama itu adalah rapat umum yang akan menghadirkan tokoh-tokoh, ya, senior-senior yang akan menyampaikan pidato-pidato dengan tujuan untuk mempersatukan etnis-etnis. Itu tujuannya. Ya. Nah, jadi dalam buku ini juga Sugondo-Joyo Puspito, ketua panitia Kongres kedua yang juga sekaligus ketua sidang dalam Kongres, ya, dia menyatakan, menulis bahwa sejatinya pertemuan besar kedua itu adalah rapat umum yang terbuka untuk semua. Jadi bukan kongres untuk pembahasan. Nah, kemudian ditulis juga oleh Sugondo-Joyo Puspito, dibentuk panitia penyelenggara kongres kedua. Tugas dari panitia adalah pertama, ya, itu merumuskan hasil-hasil kongres pertama yang akan dibacakan dalam kongres kedua. Nah, itulah disusun oleh panitia. Nah, kemudian kalau kita melihat agenda kongres kedua, itu tidak ada 1 jam pun untuk pembahasan. Ya.
itu semua pidato-pidato, termasuk yang paling bagus itu adalah dari Mr. Sunario Sastrowardoyo, yang masih hadir ketika dicetuskan gagasan Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia tahun 25, dan kemudian tahun 28 sudah hadir. Jadi beliau dapat secara rinci menjelaskan apa tujuan mempersatukan semua etnis ini untuk membentuk suatu negara bangsa. Dan ini antara lain sudah disampaikan ini yang luar biasa, ya. Dalam buku ini ada pernyataan dari Sumarto, Ketua Yogyakarta, berusia 22 tahun. Ya. Nah, di sini dia sudah menyampaikan, ya, bahwa Indonesia itu harus diartikan secara politik. Karena Indonesia secara antropologi dan etnologi tidak ada. Ya. Yang ada waktu itu adalah gagasan geologi yang diberikan oleh orang Inggris. Ya. Nah, di sini sudah jelas bahwa yang dimaksud bangsa adalah suatu entitas politik, bukan dalam pengertian etnologi atau antropologi budaya. Nah, jadi ini sedikit gambaran juga disampaikan oleh Sugondojoyo Puspito, kesalahpahaman mengenai Kongres Pemuda kedua itu karena pernyataan-pernyataan Muhammad Yamin, pidato-pidatonya yang seolah-olah, ya, itu baru pertama kali dicetuskan di Kongres kedua. Sejatinya itu adalah keputusan hasil rumusan dari Kongres pertama. Nah, di sini kesalahan fatalnya. Ya. Nah, kemudian setelah berlangsung lebih dari puluhan tahun 57 timbul konflik internal di antara sesama pejuang kemerdekaan, di mana timbul ketidakpuasan dari daerah-daerah terhadap pusat. Sebenarnya itu sudah dari mulai tahun 50, di mana pemerintah pusat itu sewenang-wenang menentukan kebijakan-kebijakan daerah. Tanpa berkonsultasi dengan daerah-daerah, mereka menetapkan siapa jadi gubernur ini, siapa gubernur di sana, dan sebagainya. Ini tentu menimbulkan kegeraman, ketidakpuasan di daerah-daerah. Demikian juga dengan pembagian hasil. Ya. Hasil dari daerah-daerah semua mengalir ke Jakarta, dan sedikit sekali yang mengalir kembali ke daerah-daerah yang memproduksi hasil-hasil tersebut. Terutama dalam hal ini tentu Sumatera dan Sulawesi. Ya. Nah, masih ada ketidaksesuaian politik. Karena pada umumnya mereka itu kan pejuang-pejuang, sebagian terbesar adalah TNI Angkatan Darat yang masih punya pengalaman buruk tahun 1948 dengan pemberontakan PKI. Nah, di tahun 56-57 Presiden Soekarno sudah mulai melibatkan Partai Komunis Indonesia yang dalam pemilihan umum tahun 54 menjadi partai terbesar keempat. Ya, terutama yang menyuarakan menentang ikut sertanya Partai Komunis di pemerintahan itu adalah dari Sulawesi. Ya. Mereka kemudian membentuk di Sumatera dinamakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dan kemudian di Sumatera menjadi Perjuangan Rakyat Semesta, Permesta. Ya. Nah, kemudian itu tahun 57-58 berlangsung sampai tahun 62. Ya. Nah, bulan Desember tahun 1959, ya, itu Muhammad Yamin dari tahun 50 sampai tahun 59 atau 60 itu menempati jabatan menteri, antara lain Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, Menteri Kehakiman, dan sebagainya. Nah, dengan keputusan Presiden, mungkin bisa ditunjukkan slide ketiga tadi. Jadi di slide ketiga ini adalah keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Ada 6 peristiwa yang ditetapkan sebagai hari besar nasional. Pada waktu itu nggak ada naskah akademik, suka-suka mereka lah
menetapkan si ini menjadi pahlawan nasional, si itu jadi pahlawan nasional, ya ini jadi hari besar. Nah, antara lain di situ adalah 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, kemudian 22 Desember sebagai Hari Ibu, kemudian 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Jadi ditetapkan dahulu sebagai Hari Besar Nasional, sebagai Sumpah Pemuda. Nah, jadi yang dinamakan Sumpah Pemuda ini adalah hasil dari Kongres Pemuda pertama tahun 1926 yang dibacakan oleh Ketua Sidang pada Kongres tahun 1928. Ya. Nah, tahun 59 untuk kepentingan politik itu ditetapkan sebagai Sumpah Pemuda. Kemudian Presiden Soekarno mengatakan, kalau saya jadi pemberontak periode Permesta, saya akan bersujud minta ampun kepada Allah, ya, telah mengingkari Sumpah Pemuda yang keramat. Jadi dikeramatkan dahulu. Jadi ini memang untuk alat politik, pemukul lawan-lawan politiknya. Nah, jadi itu dampak-dampaknya. Jadi kembali kalau ke mengapa itu yang diangkat sejak tahun 50-an itu peristiwa tahun 1928, karena kalau diangkat peristiwa tahun 1926 ada hasil laporan hasil Kongres pertama, tetapi itu baru tahun 1985 baru diterjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Ya, nah di situ akan terlihat bahwa rumusan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia itu deadlock karena Muhammad Yamin yang menentang. Tetapi karena diangkat adalah peristiwa tahun 1928, maka yang menjadi pahlawan adalah Muhammad Yamin. Nah, sekarang mohon diteliti lagi hasil Kongres pertama, hasil Kongres kedua, dan memakai logika. Jadi itu garis-garis besarnya, Kang Karna, selintas mengenai Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua. Mungkin bisa kita perdalam dalam tanya jawab. Ya, sudah jelas di situ bahwa sebelumnya memang ada kerapatan pemuda pertama yang disebutkan tadi pada tahun 1926. Dan di situ tidak tercapai kesepakatan karena Bapak Muhammad Yamin bersikukuh bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Melayu. Dan namanya bahasa Melayu. Dan kemudian pada kerapatan yang kedua di situ baru dibacakan. Ya, baru dibacakan hasilnya. Dan di situ disebutkan juga tidak ada ikrar, tapi hanya resolusi. Ya, seruan. Yang dibacakan oleh Ketua Sidang. Jadi tidak ada pembacaan ikrar bersama, tidak ada sumpah bersama, karena Ketua Sidang Sugondo Joyo Puspito hanya membacakan rumusan yang dibuat oleh panitia, yaitu hasil Kongres pertama. Hanya dibacakan oleh Ketua Sidang. Nah, ini yang kemudian dipelintir menjadi sumpah. Ini supaya begini, ini supaya satu nafas dengan Sumpah Sriwijaya, Sumpah Palapa Gajah Mada, dan Sumpah Pemuda. Tetapi di sini juga di buku ini ada tulisan dari Muhammad Yamin tahun 1931, tahun 30 pada waktu meresmikan organisasi fusi dari beberapa organisasi pemuda pribumi yang mendirikan Indonesia Muda, di mana dia menulis di sini masih janji Gajah Mada, belum sumpah, ya. Tetapi coba kalau sekarang dibaca teks dari Sumpah Sriwijaya
tahun 686. Ya, coba baca itu. Nanti saya terbitkan juga dalam buku itu, ya, buku yang saya ini akan saya terbitkan. Yeah. Bahwa teks dari Sumpah Sriwijaya itu isinya bukan sumpah setia, tetapi sumpah agar para pemberontak di Jawa, ya, mati kena kutukan ini. Para pemberontak, jadi ini kan pusatnya kan di Sumatera. Ya, walaupun tepatnya belum diketahui apakah di Jambi, Muaro Jambi, atau di Palembang, atau pokoknya di Sumatera. Ya, jadi ada pemberontakan di Jawa, dan disitulah ditulis kutukan, bukan sumpah untuk setia, tetapi dipelintir oleh Muhammad Yamin bersumpah setia kepada raja. Nah, ini pelintiran. Kemudian baca teks dari negara Kertagama yang diterjemahkan oleh orang-orang Belanda. Semua terjemahan orang Belanda, Perancis, dan sebagainya. Coba baca di situ antara lain ditulis, ya, lamun kalah Temasek, ya, kemudian beberapa lagi disebutkan Gurun dan sebagainya, ya, aku tidak akan menikmati palapa. Nah, Yamin menerjemahkan sebelum mempersatukan Nusantara, antara lain Temasek. Temasek itu Singapura, Gurun, Seram, dan sebagainya. Ya, sebelum terjemahan Yamin, dia pelintir. Sebelum mempersatukan Nusantara, Singapura, dan sebagainya, dia tidak akan menikmati palapa. Tapi coba perhatikan terjemahan sesungguhnya mengenai lawan. Ya, lamun kalah Nusantara, Temasek, dan sebagainya. Jadi terjemahan aslinya sebelum mengalahkan Nusantara, Singapura, Seram, dan sebagainya, dia tidak akan menikmati palapa. Nah, ini pelintirannya. Jadi waktu itu coba baca lagi terjemahan dari negara Kertagama. Dituliskan situasinya, dia menghunus keris. Ya, menghunus keris dan kemudian mengatakan kalimat tersebut. Ya, nah Kang Karna bilang artinya ini kan pernyataan perang. Ya, pernyataan perang bahwa dia akan mengalahkan negara-negara tersebut, bukan untuk mempersatukan. Lagi pula yang dia kirimkan bukan misi perdamaian, yang kirim angkatan perang, serdadu, membunuh, merampok, dan sebagainya. Dan layaknya pada waktu itu, bahkan sampai terakhir perang Ukraina, ya, penyerang, terjadi perkosaan, perampokan, dan sebagainya kan. Apalagi tahun 1500, belum ada Nusantara, wilayah ada, ya, tetapi gagasan untuk mendirikan suatu negara bangsa belum ada. Nah, ini contoh-contoh manipulasi-manipulasi yang puluhan tahun dipercaya. Nah, jadi kesulitannya sekarang begini, Kang. Sejak dicetuskannya gagasan-gagasan ini tahun 48, yaitu Hari Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, dan sebagainya, manipulasi-manipulasi, ya, diajarkan sejak kita dulu kan sekolah rakyat, sekarang sekolah dasar. Ya, jadi sejak tahun 45, tahun 50 sampai sekarang, ratusan juta rakyat Indonesia yang sudah membaca ini kan, ya, puluhan tahun tertanam di benak. Nah, ini yang paling susah untuk mengubah persepsi. Ya, semua yang dianggap puluhan tahun benar adanya, ya. Nah, saya kesulitan kalau bicara dengan senior-senior, sesepuh-sesepuh. Tetap ngotot, nggak apa-apa lah. Ya. Manipulasi juga nggak apa-apa, yang penting kita punya Sumpah Pemuda. Saya jawab baru tadi kan, kalau ingin Sumpah Pemuda yang sebenarnya, ya tahun 1926. Di situ muncul gagasan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Di situ muncul embrionya. Kalau dipertanyakan, kapan munculnya gagasan mendirikan bangsa, itu tanggal 19 Februari
tahun 1922 oleh Perhimpunan Indonesia di Belanda. Ya. Nah, ini contoh-contohnya bagaimana sekarang kita mengubah persepsi yang salah yang sudah tertanam di benak. Misalnya sekarang, coba yang karena bayangkan, tahun 2022, 77 tahun setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, ada mantan presiden Indonesia yang masih mempertanyakan, apakah benar Belanda menjajah Indonesia 350 tahun? Menyampaikan kepada para guru besar. Artinya, ya mohon maaf, berarti 77 tahun para guru besar ini kan tidur. Ya. Saya tidak mempunyai gelar, tapi saya membaca pakai logika semuanya. Membaca secara rinci sumber-sumber Belanda. Ya. Bahwa kalau dinamakan sebagai nation, bangsa, Indonesia baru ada 17 Agustus 1945. Ya. Indonesia ada di peta politik dunia tanggal 17 Agustus 1945. Ya. Belanda tidak mau mengakui sampai detik ini, tahun 2022. Ya. Berusaha menjajah Indonesia atau memperoleh kembali bekas jajahannya. Meminta bantuan sekutunya di Perang Dunia Kedua, yaitu Inggris, membantu dengan 3 divisi tentara, Australia membantu dengan 2 divisi, ditambah 60.000 pribumi dan Indo yang pro Belanda, yaitu Knil, dan pasukan bangsa Cina, Po Antui. Tetapi 4,5 tahun perang tidak berhasil mengalahkan Tentara Nasional Indonesia, tidak berhasil menghapus Republik Indonesia dari peta politik dunia. Artinya Indonesia sebagai entitas politik tidak pernah dijajah. TNI tidak terkalahkan. Nah, ini logikanya. Jadi mengenai 350 tahun, Profesor Gertrudis Ressing, ya, orang Belanda yang jadi warga negara Indonesia, guru besar Fakultas Hukum UI, ya, dia melakukan penelitian berdasarkan hukum-hukum Belanda. Hukum Belanda. Dia menarik kesimpulan bahwa Indonesia hanya dijajah sekitar 40 tahun. Nah, di sini ada kesalahan juga. Dia menggunakan pra-Indonesia sebelum 17 Agustus 45, semua, boleh bilang 99,9% sejarawan, baik Indonesia, Belanda, dan sebagainya, juga menamakan wilayah di Asia Tenggara yang sekarang menjadi Republik Indonesia, menamakan Indonesia, itu yang salah besar. Karena kalau kita lihat, tukar guling ada antara Inggris dengan Belanda, antara tukar guling Singapura dengan Bengkulu, ya, tukar guling dengan beberapa wilayah lain. Pulau Run, ya, pernah menjadi wilayah Inggris, kemudian tahun 1667 tukar guling dengan Belanda. Ya, nah, Manhattan dulu pernah punya Belanda, tukar guling dengan Pulau Run. Jadi wilayah-wilayah ini berganti-ganti terus, atau Timur-Timur. Nah, seluruh Timur, semula semua milik Portugis. Akhirnya bagi 2 dengan Belanda. Demikian juga Papua, ya, dibagi-bagi. Nah, jadi sangat tidak tepat menamakan wilayah yang sekarang menjadi Indonesia di masa pra-Indonesia, menamakan itu sebagai Indonesia itu salah. Karena nama Indonesia sendiri baru diciptakan tahun 1850. Kemudian ilmuwan Belanda dan pemuda pribumi baru mengetahui tahun 1917. Nah, inilah kekeliruan-kekeliruan, ya, yang selama ini ditulis. Jadi mohon maaf, ya, kalau toh misalnya ada yang bisa menyampaikan, pemirsa yang bisa menyampaikan kepada Ibu Megawati, ya, mantan Presiden Indonesia, saya sudah ke berbagai pihak saya sampaikan, saya sediakan 1 eksemplar, ya, untuk Ibu Megawati agar tahu di sini bahwa Indonesia itu tidak pernah dijajah. Kemudian kalau ditanya, banyak menanyakan, ya, lalu yang dijajah siapa? Yang dijajah itu adalah Kesultanan Aceh, Kerajaan Batak, Kerajaan Pagaruyung, Kerajaan Mataram, Kerajaan Lumbung, Badung, Goa, dan sebagainya. Ya.
tapi itu masih kerajaan-kerajaan kesultanan etnis, bukan Indonesia. Nah, di sinilah harus kebanggaan kita. Kalau kita, karena misalnya mengajarkan kepada anak cucu, ya, mengajarkan yang teori atau mitos yang lama. Ini Belanda segini kecil menjajah kita Indonesia 350 tahun. Anak kecil kalau memakai logika kan melihat, loh, Belanda ini kan lebih kecil dari Jawa Timur. Penduduknya saja sekarang 17 juta. Kok bisa ya menjajah wilayah begini luas dan penduduk hampir ratusan juta? Itu kan pertanyaan anak kecil. Kok bisa ya? Apa lemah, atau bodoh, atau bagaimana? Nah, itu jawabannya. Jadi intinya begini, resume dari penjajahan kerajaan-kerajaan. Jadi sejarah sudah membuktikan ketika wilayah di Asia Tenggara itu masih terdiri dari negara-negara, kerajaan-kerajaan kesultanan kecil-kecil yang saling memerangi, saling menjajah, saling menguasai, merampok, ya, itu sangat gampang dikuasai oleh Belanda dan kemudian diadu domba. Belanda mengalahkan Maluku, direkrutlah pemuda-pemuda Maluku menjadi marsuse menyerang Tanah Batak dan Aceh. Ya, mengalahkan Diponegoro, menggunakan pasukan Sempot untuk menyerang Minangkabau, kerajaan Pagaruyung. Itulah politik divide et impera. Nah, tetapi ketika semua kerajaan kesultanan ini bersatu padu, semua etnis bersatu untuk mendirikan bangsa Indonesia dan negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945, terbukti perang 4,5 tahun, TNI hanya sekitar 100.000, kekuatan Belanda ditambah Kenil dan sebagainya itu hampir 3 kali lipat dengan persenjataan paling modern. Fakta sejarah menunjukkan, ya, dengan pasukan hanya sekitar 100.000 dan persenjataan kuno yang direbut dari Jepang, ya, Tentara Nasional Indonesia bersama rakyat Indonesia tidak terkalahkan. Oleh karena itu, siapapun yang ingin menguasai Indonesia, menjajah Indonesia, bangsa ini harus dipecah belah dulu. Nah, kalau kita membaca, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Harus diingat, agar kita tidak kembali dijajah, kesatuan dan persatuan ini harus dijaga. Demikian penjelasan saya, Kang Karna. Ya, ya. Kembali tadi ke kerapatan yang pertama tadi, ya, dan yang kedua. Kemudian tadi kan disebutkan juga Pak Bathara menyampaikan bahwa pemelintiran sejarah itu yang sebenarnya dipelintir awalnya mungkin tidak ada berkeinginan dari seorang Muhammad Yamin untuk memelintir. Cuman masyarakat kita ini kalau saya lihat memang tadi menyebutkan juga pada pendengar bahwa kita dulu belajar sejarah itu dimulai dari sekolah rakyat, dan saya yakin pada saat itu pun tidak ada guru yang mampu mengajarkan sejarah pada saat itu. Yang sebenarnya. Sejarah sebenarnya. Jadi tidak ada yang mampu bisa. Ya. Dan saya ingat sekali di sekolah rakyat itu, kalau mengajarkan sejarah itu seperti mendongeng. Ya, seperti mendongeng. Sebagai hafalan. Sebagai hafalan. Jadi misalnya menceritakan perang di Diponegoro, misalnya. Diceritakan perangnya. Kemudian lalu menceritakan perang Bubat, misalnya. Itu apa perang Bubat? Sejarah. Tapi diceritakan itu mitosnya, seperti dongeng gitu. Nah kita ini biasanya lebih senang mendengarkan dongeng-dongeng yang ini. Dan tentu kita berharap memang sekarang ini sudah ada seharusnya mereka yang melakukan penelitian sejarah dan dosen-dosen sejarah itu lebih banyak. Tentunya itu kan harus diperbaiki lah. Dilakukan penelitian dulu, kemudian baru dituliskan buku yang tidak
mengandung mitos di situ. Soalnya bangsa kita ini, masyarakat kita ini senang sekali pada mitos. Mitos Nyai Roro Kidul misalnya, atau segala macam lah. Itu senang sekali. Dan kita kembali ke resolusi tersebut, memang resolusi... Mungkin sedikit Kang Karna. Tadi Kang Karna menyinggung mengenai perang Diponegoro. Ya. Yang ada di buku-buku sejarah di sekolah-sekolah sampai sekarang, itu versi Belanda. Benar, ya. Bukan demikian. Justru Profesor Peter Carey, sejarawan Inggris Irlandia, ya, yang mengungkap bahwa itu versi Belanda, dan sangat disayangkan sejarawan Indonesia menelan mentah-mentah versi bahwa Pangeran Diponegoro mulai berontak setelah tanahnya di Tegalrejo dipatok oleh Belanda untuk membuat jalan. Bukan itu intinya. Intinya adalah masalah perekonomian, pajak yang memberatkan rakyat, penindasan dan sebagainya, ya, termasuk diskriminasi. Ya, apalagi waktu itu masih tahun 1825 masih ada perbudakan. Ya, orang yang tidak bisa sanggup membayar utang, ya, harus jadi budak yang memberikan utang. Nah, ini contoh-contoh. Jadi demikianlah sampai sekarang belum ada upaya-upaya untuk melakukan koreksi tersebut. Jadi sekarang kesannya kalau orang membaca Diponegoro berontak karena tanahnya dipatok. Kesannya apa? Dia egois kan? Ya, setelah milik pribadinya disinggung oleh Belanda, baru dia berontak. Padahal menurut penelitian Profesor Carey, bukan itu penyebab Diponegoro melawan Belanda. Nah, itu mesti dibaca lagi dan coba lakukan penelitian sendiri. Ya, putra-putra Jawa lakukan penelitian sendiri mengenai semua negara Kertagama, Babat Panajari, semua itu terjemahan orang Belanda, Prancis, dan sebagainya. Ya, bagaimana, silakan. Ya, pada saat kerapatan kedua memang dibacakan oleh Sugondo Jojo Puspito yang pada hari ketiga sidang tersebut, dan bertepatan dengan 28 Oktober 1928, hanya membacakan ikrar. Ya. Bukan ikrar, hasil lengkap rumusan pertama. Hasil lengkap rumusan pertama. Bukan ikrar. Bukan ikrar. Dan tidak ada pembacaan ikrar, maksud saya. Ya. Dan juga tidak ada sumpah pemuda. Jadi, yang patut kita garis bawahi di sini adalah pada hari ketiga sidang kerapatan rakyat pada tanggal 28 Oktober 1928 tidak ada pembacaan ikrar atau sumpah pemuda. Dan belakangan sumpah pemuda itu disebutkan pada tahun 1959 tadi. Ya. Dengan keputusan pemerintah pada saat itu. Jadi resolusi itu dinyatakan sebagai sumpah pemuda. Yeah. Istilah sumpah sama sekali tidak ada dalam Kongres. Sama sekali tidak ada. Betul. Ya, ya memang kita bayangkan, cuman apa yang tersirat pada saat itu atau rasa kebatinan apa mereka yang mengatakan bahwa Sumpah Pemuda itu ada pada 28 Oktober 1928 itu sebetulnya karena pada tahun 59 itu mengingatkan kembali banyak pemberontakan-pemberontakan, Permesta, PRRI, kemudian berikutnya mungkin DI, dan mereka ditantang kalau misalnya mereka tidak tidak mengikuti keputusan awal dari ikrar atau Sumpah Pemuda yang disebutkan tadi itu mereka akan berdosa pada Tuhan, begitu kan? Itu ya. Jadi sebetulnya kebatinannya itu di situ tujuannya dari mereka pendiri-pendiri bangsa ini, termaksud terutama di tahun 1959 yang banyak pemberontakan setelah
kita merdeka 17 Agustus 1945. Bukan demikian Pak Batara? Ya, pertama begini, saya tidak akan menggunakan kata pemberontakan PRRI Pemesta. Betul. Konflik, ya. Konflik antara daerah dan pusat. Karena begini, Kang Karna, ya, sejarah yang sebenarnya dapat mempersatukan bangsa, ya, kalau dibuka. Tetapi sejarah yang dipalsukan, manipulasi, rekayasa, ya, itu justru memecah belah. Oh iya, setuju. Ya. Seperti ini kan contohnya. Nah, jadi saya tadi juga jawab di grup karena ada yang tetap ngotot, ya, kita ada tetap ada Sumpah Pemuda, ya, mengenai bla 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 bla, siapa peduli. Ya, ini seorang tokoh juga. Ya. Nah, saya tulis, saya jawab, kalau ingin ada Sumpah Pemuda yang sebenarnya, ambil itu yang tahun 1926. Apa tuh? Yaitu disitulah muncul gagasan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Iya. Jadi yang dibacakan, yang dibacakan di Kongres kedua. Jadi embrio persatuan itu bukan Kongres kedua, Kongres pertama. Ya, yang deadlock karena Muhammad Yamin. Iya. Kalau itu yang diangkat, tetapi karena dia tahun 50-an sampai tahun 60, dia Menteri Kehakiman, Menteri Pendidikan, dan sebagainya kan. Yang lain-lain itu wartawan. Kamaludin jadi Adi Negoro, ya, Tamrin Surya Wicitro jadi ahli bahasa, wartawan, dan sebagainya. Atau oposisi. Sugondo Joyo Puspito jadi masuk kelompok sosialis, ya, kemudian baru tahun ini Timi Harjo dan sebagainya. Nah, jadi setelah tahun 45 mulai di situ berseberangan, ya, berlanjut ke tahun 48-49, tahun 50, dan terus ketidakpuasan itu berlanjut dan ya, pertama meletusnya tahun 57-58, yaitu timbul konflik PRRI Pemesta, dan puncak semua itu tahun 65. Itu tragedi nasional kedua. Ya, tragedi nasional pertama itu tahun 48, di mana sesama anak bangsa saling membunuh untuk ideologi asing, komunis dan anti komunis. Dan peristiwa kedua tahun 65 terulang lagi, saling membunuh untuk ideologi asing, pro dan kontra ideologi asing. Nah, itu garis besarnya kan. Nah, jadi menurut pendapat saya, ya, inilah kesulitan, ya, kalau misalnya sudah puluhan tahun, ya, diyakini bahwa inilah data yang paling benar. Bagaimana cara mengubahnya? Ya. Nah, pengalaman saya itu yang tadi saya katakan, pada generasi muda, ya, yang memang selama ini kurang percaya dengan buku-buku sejarah, sangat mudah menyerap. Yang kesulitan ini senior-senior yang banyak tahunya mengenai sejarah. Padahal yang mereka yakini puluhan tahun itu sejarah yang salah. Tetapi begini kan, benar. Atau bisa sebutkan begini. Bagaimana? Mereka mempelajari, ya bisa disebutkan begini, senior-senior kita yang di atas ini, mereka mempelajari sejarah dari mitos tadi itu. Ya, termasuk penulisan pertama, dan juga ditulis di sini sebenarnya bagus sekali. Saya sudah berulang kali mengusulkan supaya ini dicetak kembali, yaitu peringatan 45 tahun Sumpah Pemuda. Di sini ada tulisan dari Ketua Panitia Kongres pertama dan Ketua Panitia Kongres kedua. Ada tulisan Muhammad Yamin, ada semua di situ, ada dari Hatta, semua lengkap. Ya. Nah, jadi dalam banyak tulisan ditulis bahwa Kongres Pemuda pertama itu gagal. Ya. Nah, dasarnya itu apa? Ternyata Muhammad Tabrani membaca buku-buku itu, termasuk buku mengenai peran gedung Keramat Raya 106 mengenai Sumpah Pemuda yang ditulis oleh Mardana Safwan. Dia membaca. Ya. Nah, intinya garis besarnya salah yang ditulis oleh Mardanas, ya, mengenai Kongres pertama. Beberapa data itu salah setelah dia meneliti mengenai
daftar pustakanya, tidak ada masuk dalam daftar pustaka laporan hasil kongres pertama. Ya. Nah, jadi dia itu hanya mendengar lisan dari orang-orang bahwa itu tidak tercapai kesepakatan antara lain antara Yamin. Itu betul. Ya. Tetapi kesepakatan yang luar biasa, keberhasilan dari kerapatan pertama adalah satu, ya, terkumpulnya pemuda-pemuda pribumi dari berbagai etnis pertama kali secara resmi besar. Itu keberhasilan, di mana disampaikan gagasan membentuk bangsa yang multi etnis, ya, dengan tujuan untuk mendirikan suatu negara. Digarisbawahi bahwa bangsa ini dalam pengertian politik, entitas politik, ya. Nah, kemudian keberhasilan yang konkret adalah setelah usai kongres pertama itu berdiri dua organisasi pemuda yang sudah multi etnis. Yang pertama itu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, PPPI, dan yang kedua didirikan di Bandung sebagai Young Indonesia, kemudian diganti menjadi Pemuda Indonesia. Ya, nah itu keberhasilan yang luar biasa. Dua organisasi ini menjadi motor untuk kongres kedua. Salah satunya ketuanya itu Sugondo Joyo Puspito. Ya. Nah, selain itu merembet kemana-mana dengan berdirinya Young Indonesia tahun 1927. Ini juga disambut oleh pemudi-pemudi pribumi, termasuk seorang pemudi pribumi, Raden Ayu Suyatin, menikah kemudian dengan seorang pria bernama Kartowiono, sekarang dikenal sebagai R.A. Suyatin Kartowiono. Ya. Yang luar biasanya, Raden Ayu Suyatin ini Nona masih lajang, ya, Nona Suyatin ini dengan teman-teman dia sebagai guru, dengan rekan-rekan gurunya di Yogyakarta mendirikan cabang Young Indonesia dengan nama Putri Indonesia. Dan dia adalah penggagas Kongres Perempuan pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 22 sampai 25 Desember tahun 1928. Tidak lama setelah Kongres Pemuda kedua. Ya, ada beberapa tulisan yang menulis bahwa Nona Suyatin terinspirasi dari Kongres Pemuda kedua. Nggak betul. Bagaimana mau mengadakan kongres yang pertemuan yang dihadiri oleh 1.000 orang dari berbagai ada juga dari Sumatera. Ya, mempersiapkan, bayangkan waktu itu belum ada handphone, belum ada segala macam. Kan tidak mungkin mempersiapkan dalam 2 bulan. Logikanya sama seperti pelajar-pelajar di Batavia, ya, mendengar uraian itu dari tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia, antara lain yang tahun 1919 sudah di Jogja itu Suwardi Suryadiningrat, kemudian menyusul Samratulangi. Mereka menyebarluaskan, jadi itu tumbuh. Nah, kemudian sekarang begini, ini Kongres Perempuan pertama tahun 28 itu dinamakan sebagai Hari Ibu. Ini kekeliruan besar karena penggagasnya itu Nona, dan ada pemuda putri yang di situ juga menjadi motor. Memang karena Nona Suyatin ini tidak dikenal, ya, dia menggait tokoh-tokoh perempuan yang terkenal, ya, istrinya Wahidin Sudirohudoso, istrinya Suwardi Suryadiningrat, satu tokoh lagi, 2 orang yang dia gandeng yang sudah dikenal. Mendapat gagasan ini, mereka setuju, mendukung. Nah, jadi menurut pendapat saya, Nona Suyatin Kartowiono ini layak mendapat gelar pahlawan nasional. Logikanya, dia yang pertama kali mendirikan organisasi perempuan pribumi dengan nama Indonesia.
Kemudian yang lebih penting dari itu, dia penggagas. Ada buku dari Susan Blackburn, peneliti Australia, yang menulis, ya, penggagas Kongres Perempuan ini adalah Nona Suyatin. Kok namanya hilang dari buku sejarah? Nggak ada kan? Nggak ada. Karena pernah dengar nggak namanya? Baru dengar. Baru dengar ya. Nah, ya begitulah contohnya kan, ya. Atau pernah mendengar nggak nama Sati Nasution? Ya, ya kita tahu pelajaran sejarah zaman kita dulu kan memang begitu. Jadi kurang tahu, malah nggak tahu saja ada nama seperti itu. Ya, begitu. Jadi Sati Nasution, dia adalah pribumi Batak pertama yang melanjutkan pendidikan di sekolah guru di Belanda. Ya, tahun 1859. Dia kembali ke Sumatera, ya, minta izin dari Gubernur Jenderal. Dia berhasil mendirikan sekolah guru di Mandailing, Tanah Bato, tahun 1862. Dia ganti nama menjadi Willem Iskandar. Nah, kemudian Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantoro atau Suhardi Suryaningrat, lahir tahun 1887. Oh, jauh. Jadi 20, atau 97. Jadi 20 atau 30 tahun sebelum Bapak Pendidikan Indonesia lahir, dia sudah mendirikan sekolah guru di Mandailing. Kok namanya nggak ada? Jadi logika gini, Kang Karna. Kalau Kang Karna ingin mendirikan sekolah, apa yang diperlukan pertama? Kan guru. Guru, ya. Ya, kalau nggak ada guru, bagaimana mendirikan sekolah? Yeah. Nah, ini logikanya orang Batak ini. Sebelum mendirikan sekolah, bikin dulu sekolah guru. Tapi namanya nggak ada di buku sejarah. Ini hanya contoh, sekadar contoh bagaimana nama orang-orang yang sangat berperan, atau Sumarto, ketua Yogyakarta yang juga aktivis di Kongres pertama, ya, atau Muhammad Tabrani Suryo Wicitro, ya, pemuda Pamekasan Madura. Coba tanya orang Madura, pernah dengar nggak nama Muhammad Tamrin Suryo Wicitro? Ini contoh-contohnya. Ya. Kemudian pendiri Sekarukun, pemuda Sunda, nama-nama Hamami dan segala macam, nggak kedengaran kan? Nah, ini menurut pendapat saya, ya, bahwa ini semua hasil rekayasa manipulasi sehingga menutup peristiwa perjuangan yang sebenarnya. Ya, coba baca, teliti lagi tulisan Profesor Harsha Bachtiar. Kartini itu desain Belanda untuk emansipasi perempuan. Mohon maaf, yang mempunyai kesulitan emansipasi perempuan siapa? Kan bangsawan tinggi Jawa. Coba masyarakat egaliter seperti Aceh, Minangkabau, Batak, Minahasa egaliter. Ya, perempuan-perempuan sudah ikut perang seperti Laksamana Kemalahayati Aceh. Tahun 1500 sekian dia sudah duel melawan Friedrich de Houtman, menang. Ya, itu contoh. Dia mempunyai pasukan 2000 pasukan Inombale. Ya, perempuan-perempuan istri dari janda-janda prajurit. 2000 pasukan. Ini contoh-contoh semua. Ya, jadi harus digali betul-betul peristiwa yang sesungguhnya. Jadi benar, Kang Karna, memang sebagai bangsa yang baru lahir 17 Agustus 45 memerlukan simbol-simbol, simbol persatuan, betul, ya, simbol kepahlawanan, betul. Tapi contoh-contohnya itu salah diambil. Coba diteliti lagi dari sekian ratus atau seratusan lebih pahlawan nasional. Coba diteliti lagi. Menurut saya ada beberapa itu yang pahlawan daerah pun tidak layak. Apalagi pahlawan nasional. Ya. Coba diteliti, ya, perilakunya ketika di daerahnya. Jadi bukan hanya patokan, pokoknya yang lawan Belanda itu pahlawan. Itu cara berpikir dulu kan. Tahun 45. Pokoknya lihat ini lawan Belanda, oke, pahlawan nasional. Ini lawan Belanda, pahlawan nasional.
Tapi coba diteliti track recordnya. Pahlawan daerah pun tidak layak. Saya kira sudah cukup pembicaraan kita, dan mungkin akan banyak nanti pertanyaan-pertanyaan dari pendengar di komentar-komentar YouTube kita. Nah, Pak Bathara bisa menjawabnya langsung di sana. Dan saya kira sangat menarik pembicaraan kita, dan mudah-mudahan tetap akan berlanjut terus, karena penelitian sejarah bangsa yang dipelintirkan dan pelurusan sejarah perlu dilakukan untuk anak cucu kita tentunya. Mereka tahu sejarah. Boleh satu tambahkan juga penamaan hari-hari besar. Benar, ya. Ya, misalnya Hari Ibu, salah itu. Itu harusnya dinamakan Hari Juang Perempuan. Hari Kejuangan. Hari Juang Perempuan Indonesia. Kan itu pertama kali. Dan pencetusnya itu bukan nyonya, bukan ibu, seorang nona. Dan termasuk organisasinya pemuda putri, guru-guru muda. Kemudian juga Hari Santri Nasional. Harusnya itu Hari Juang Ulama. Ya, 22 Oktober tahun 1945. Itu beberapa contoh. Ya, baiklah, mungkin sementara dari saya itu dulu, Kang Karna. Ya, silakan closing statement dari Pak Bathara. Baik, terima kasih. Intinya adalah begini, kita sudah melihat sejarah di masa lalu, yaitu ketika di wilayah Asia Tenggara, Nusantara yang sekarang menjadi Republik Indonesia, ya, itu negara-negara itu saling menyerang, ya. Kediri menyerang Singosari, ya, kemudian Demak menyerang Majapahit, kemudian Majapahit menyerang kiri kanan dan sebagainya, ya. Artinya itu masih saling menyerang, merampok, membunuh, dan gampang satu persatu dikalahkan oleh Belanda. Coba lihat nanti tema akan datang, kita akan tinjau berapa banyak orang Belanda usia dewasa di tahun 1930. Hanya sekitar 60.000 orang Belanda dewasa menguasai 60 juta. Bagaimana caranya? Ya, yaitu karena cara menguasainya. Jadi Belanda bukan menguasai Indonesia selama 350 tahun, tapi dibalik. Belanda memerlukan waktu lebih dari 300 tahun untuk mengalahkan satu persatu kerajaan kesultanan di Asia Tenggara. Untuk satu persatu dia tidak perlu pasukan besar, cukup pasukan kecil. Setelah dia kalahkan, dia ambil laki-lakinya menjadi tentara. Ya. Nah, intinya adalah, ya, ketika belum ada kesatuan dan persatuan di wilayah Asia Tenggara, gampang dikalahkan dan diadu domba. Oleh karena itu, agar menjaga ungkapan yang mengatakan sejarah berulang kembali, history repeats itself, yaitu kita dijajah kembali, hanya satu caranya, menjaga kesatuan dan persatuan, jangan mau dipecah belah. Maka ya, Indonesia emas tahun 2045 kemungkinan dapat dicapai. Itu kan. Ya, baik, terima kasih Pak Bathara, dan kita mudah-mudahan bisa ketemu di kesempatan yang akan datang. Ya, baik pendengar Bravos Radio dimanapun Anda berada, dan kita sudah mendengar banyak perbincangan dan penuturan banyak mengenai 28 Oktober 1928, tidak ada pembacaan sumpah. Dan kita akan ketemu kembali di lain kesempatan, tentu saja seperti biasa. Salam Bravos. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6, Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.